sahabat baptis, salam sehat buat kita semua. Saya Pendeta Ivan Budianto melayani di bidang kerohanian di Rumah Sakit Baptis Kediri dan sangat bahagia bisa menjumpai sahabat baptis dalam acara Sapaan Pagi. Kali ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan berhubungan dengan kehidupan kita ketika kita mengalami sakit. Lebih-lebih ketika kita harus dirawat di rumah sakit. Sahabat baptis yang kami kasihi, setiap orang ketika sakit yang diharapkan hanya satu, sembuh, pulih kembali. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo atau dikenal juga Raja Sulaiman, yaitu di dalam kitab Amsal berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, sahabat baptis yang kami kasihi, sekarang kita ada di ruang Wijaya Kusuma, di mana banyak pasien sedang dirawat di setiap kamar yang ada. Orang berpikir ketika penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh, apa yang terjadi? Mulailah pikiran-pikiran yang mengganggu muncul. Khawatir, cemas, bahkan takut kalau tidak sembuh. Sahabat baptis, perasaan seperti itu memang adalah sebuah perasaan yang wajar kita alami bersama ketika kita menderita sakit dan tidak kunjung sembuh. Apalagi sudah menginap di rumah sakit cukup lama. Tetapi mari kita belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi yang disinggung oleh Raja Salomo, yang mengatakan perlunya saudara dan saya ketika sakit memiliki hati yang gembira. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang hatinya gembira? Tentunya saudara-saudara, pesan Allah ini mengajak kita untuk melihat dengan berpikir sehat. Kita tahu bahwa kita sudah ada di rumah sakit. Kita percaya bahwa rumah sakit baptis sudah menyiapkan dokter-dokter ahli untuk menolong, untuk memeriksa kondisi fisik kita yang sakit, mencari solusi obat apa yang cocok untuk dipakai. Para perawat dengan sangat intensif terus mengupayakan apa yang bisa dibuat supaya pasien cepat sembuh. Nah, saudara-saudara sahabat baptis yang dikasihi Tuhan, hati yang gembira memang rupanya bisa membawa kesembuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada satu saat di Jakarta pernah terjadi sebuah kegiatan yang disebut dengan senam tertawa. Orang berpikir bahwa tertawa yang terbahak-bahak, hati yang sangat gembira, betul-betul bisa membawa kesembuhan. Mereka datang ke Monas untuk melakukan sebuah kegiatan, yaitu senam tertawa bersama-sama.
Para instruktur yakin bahwa ketika mereka melakukan tertawa yang bebas, hati yang gembira membawa kesembuhan, kesehatan buat tubuh. Tentunya mereka tidak sekedar hanya ikut-ikutan. Para instruktur senam tertawa atau terapi tertawa berdasarkan kajian ilmu yang mereka sudah lakukan, membawakan sebuah bukti bahwa bisa berhasil memberikan kesembuhan buat orang yang sakit. Kalau terapi tertawa itu bisa berhasil, lebih-lebih lagi pernyataan firman Tuhan yang di-backup, yang didukung oleh kuasa Allah. Ketika Allah berfirman, Allah juga pasti akan melakukan atau menggenapinya pula. Karena itu saudara-saudara sahabat baptis yang kami kasihi, dari pengalaman yang saya amati beberapa waktu selama pelayanan di Rumah Sakit Baptis Kediri ini, orang pasien yang hatinya gembira, hatinya percaya bahwa dia hadir di Rumah Sakit Baptis dengan pelayanan yang baik, dokter-dokternya yang baik, juga para perawat yang baik, obat-obat yang diberikan yang tepat guna. Mereka bisa tenang, hati mereka mantap, dan yang terjadi adalah mereka lebih cepat pulih, kesembuhan mereka lebih cepat terjadi. Saudara-saudara, itulah yang kita bisa lihat bahwa sesungguhnya hati yang gembira benar-benar bisa membawa kesehatan. Seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo, Raja Sulaiman dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya, ketika pasien merasa mulai berkeluh kesah, mulai takut, mulai cemas, mulai tidak nyaman, maka tidak kunjung-kunjung sembuh. Kenapa? Karena firman Tuhan memberitahu bahwa itu merusak tubuhnya sendiri. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita yang saat ini sedang mengalami sakit, atau kalau ketika kita sakit, setelah kita percaya kita ada di dalam perawatan dokter yang ahli, di dalam dengan konsumsi obat yang sangat baik dan tepat, mari bangun hati kita dengan percaya, bangun hati kita dengan iman bahwa kita pasti sembuh. Buat suasana hati kita gembira, mantap, penuh sukacita, karena aku pasti sehat kembali. Nah, saudara-saudara, hati yang gembira itulah yang sangat penting. Bagian yang lain, Bapak Ibu, sahabat baptis, Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus membuka peluang kepada siapa saja yang merasakan punya beban hidup. Beban hidup bukan hanya masalah keuangan, bukan masalah rumah tangga, tetapi sakit. Ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan Yesus membuka peluang supaya kita boleh datang kepada Dia, mohon pertolongan. Saudara-saudara, kalau kita belajar, firman Tuhan memberitahu, selama kurang lebih 3,5 tahun Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini. Tuhan Yesus berjalan berkeliling, masuk kota, masuk desa. Ketika ada orang-orang yang sakit, datang mencari pertolongan. Tidak ada satupun yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa semua orang disembuhkan. Demikian pula hari ini, sekalipun Tuhan Yesus secara nyata tidak ada, kelihatan, tidak nampak secara fisik, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus hidup dan nyata. Setelah kematian dan kebangkitannya, Dia tetap nyata dalam kehidupan kita. Nah,
Ketika kita mulai mungkin ada yang putus asa, saya mengajak sahabat baptis datang kepada Yesus, pribadi yang agung yang tidak pernah menolak siapapun yang datang mencari pertolongan. Ungkapkan harapan saudara bahwa saudara ingin sembuh. Berdoalah kiranya Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan. Matius 11 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan Yesus menawarkan diri. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat baptis yang kami kasihi, saya percaya ketika kita sudah membawa beban kita kepada Kristus Yesus, ketika kita tahu bahwa dokter, perawat, obat sudah kita terima pelayanan mereka semua dengan baik. Dan pada waktu dokter berkata kepada kita, kepada saudara yang sakit, hari ini Bapak boleh pulang, hari ini Ibu boleh pulang, hari ini saudara boleh pulang. Saya percaya itulah suatu kelegaan yang luar biasa yang kita harapkan ketika kita sakit, ketika kita sudah lama tidak kunjung sembuh. Oleh karena itu, sahabat baptis, jangan pernah ragu membangun diri kepercayaan kepada Allah melalui pelayanan Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Dengan dokter yang tepat, obat yang tepat, para perawat yang siap melayani dengan kesabaran dan kasih, kita pasti boleh sembuh. Marilah kita percaya bahwa ketika kita pun datang kepada Yesus pribadi yang agung, menyerahkan beban penderitaan kita, maka Yesus pun akan mengabulkan, menyembuhkan kita. Karena kuasa bilur-bilur Yesus sudah dinyatakan bahwa ketika kita sakit, oleh kuasa bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Nah, biarlah perenungan kita yang saya sampaikan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua, membangun hidup kita dengan hati yang gembira. Karena kita tahu ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Harapan yang sembuh kiranya boleh terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat baptis yang kami kasihi, saat ini saya berada di lantai 4 di bagian selasar, dan di belakang saya kita dapat melihat ruang dari VVIP Rumah Sakit Baptis Kediri, dan di depan ruang VVIP adalah tempat lapangan parkir bagi karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Sebelum saya mengakhiri pertemuan sapaan pagi ini, saya ingin mengajak kita sama-sama kembali merenungkan bahwa jangan biarkan hati kita tercapik-capik dengan keputusasaan, kekhawatiran, kecemasan. Bangunlah kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita. Bangun hati yang gembira, karena itulah obat yang manjur, yang membawa kita pada kesembuhan. Datanglah kepada Yesus ketika saudara mengalami keputusasaan. Dia mau menolong sahabat baptis. Kiranya perenungan ini memberkati kita sekalian. Sahabat baptis, pada masa pandemi yang belum selesai ini, mari kita terus bisa melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apa itu? Pakailah masker,
masker muka ketika kita keluar rumah. Jagalah jarak ketika kita ada di kerumunan. Minimal 1 meter. Biasakan cuci tangan apabila kita mau menyentuh sesuatu atau pada waktu kita sudah pulang ke rumah, sebelum menyentuh apapun juga di rumah. Dan jangan lupa langsung lepaskan semua pakaian untuk dicuci, ganti pakaian yang baru di dalam rumah dari pakaian yang sudah kita pakai sejak kita keluar, baik itu ke pasar, ke mall, ke kantor, ke tempat kita kerja, kemanapun kita pergi. Kalau kita sudah pakai seharian, ketika kita masuk ke rumah, lepaskan pakaian kita, ganti yang baru, biarkan pakaian yang sudah kita pakai itu kita cuci. Dengan demikian kita bisa mencoba menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, sahabat baptis yang kami kasihi, mari kita tetap menjaga kesehatan seperti yang menjadi moto Rumah Sakit Baptis Kediri. Apa itu? Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat.